Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Wa qala ta'ala aidan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin para bapak jamaah, para ibu Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Khusus segenap pengurus DKM Masjid Nurul Iman, apa yang telah dilakukan dan yang telah diperjuangkan untuk masjid ini, mudah-mudahan apa yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah kita ditakdirkan bisa kumpul kembali di Raudhah min Riyadhil Jannah, taman daripada taman surga. Mudah-mudahan pula apa yang telah kita lakukan, ibadah demi ibadah kita, menjadi penyelamat kita daripada api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan memperoleh syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, para ibu yang saya hormati, mari kita buka taklim kita dengan bacaan Ummul Quran surat Fatihah. Semoga ayat demi ayat dan hadis demi hadis yang kita dengar pagi ini, kita bahas, kita kaji, akan menambahkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitihi, khususan ila arwahi Muhammad hadzal masjid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak dan ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini bahasan kita terfokus kepada surat Al-Ankabut ayat 2. Ingatin surat Al-Ankabut ayat 2. Ayatnya itu berbunyi, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini yang kita bahas. Namun sebelum itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat, bernapas dan hidup di awal daripada tahun 2023. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan, padahal banyak di 2022 kawan-kawan kita yang udah pada balik pulang. Kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bapak dan ibu yang saya hormati, banyak orang sekarang badannya sehat, jiwanya sakit, otaknya kurang waras. Lengkap amat ya.
badannya sehat, jiwanya sakit, otaknya kurang waras. Kenapa saya katakan demikian? Olahraga kuat. Bahkan sekarang sudah ada yang siap-siap goes, potong tamu ke Monas. Goes keliling kampung sampai ke Monas kuat, berarti badannya sehat. Cuman jiwanya sakit, tinggal dekat masjid, nggak pernah masuk ke dalam masjid, sakit namanya jiwanya. Dengar kalimat Allah dikumandangkan, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Enggak tergerak dia punya hati, berarti hatinya sakit. Banyak yang begitu? Enggak sih, enggak ada kalau ini sehat semua, kompeten iman sehat, hatinya baik Pak. Dengar di kupingnya, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Dengar, melek, nggak bergerak di hati karena hatinya sakit. Akhirnya selesai orang sholat dia bangun, siap-siap berangkat guys. Sehat badannya, cuma hatinya sakit. Yang kedua, akal kurang waras. Yang ketiga, di mana kurang warasnya? Di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi dijelaskan di sana, ketika bayi umur 120 hari di dalam perut, wa yursalu alaihimul malaikah li arba'i kalimatin. Allah mengutus Pak kepada malaikat ke ibu itu yang lagi hamil tuh, umurnya 120 hari. Tulis 4 hal. Tapi pagi ini atu aja. Apa itu ya Allah? Umurnya nanti si bayi berapa tahun aku kasih hidup. Berapa ya Allah? Tulis 60 tahun. Ditulis 60 tahun. Ini bayi nanti hidup di alam dunia 60 tahun. Orang lagi katanya, lagi hamil tuh ibu-ibu. Catat berapa ya Allah? 70 tahun, catat 70 tahun. Rupi al-aqlam wa jabatis suhuf. Pena sudah diangkat, kertas sudah kering, enggak berubah. Kalau belum pada waktunya 70 tahun, kalau belum waktunya 60 tahun yang sudah dicatat, enggak bakal dia mati, Pak. Contoh yang gampang. Indonesia pengen beli pesawat super canggih. Rupanya pada saat itu banyak yang mati bareng. Dipanggil, diambil malaikat. Tom, ini masuk ke pesawat ini, pesawat mau dites Pak. Pengen uji coba super canggih, bangga pengen bisa beli yang begitu. Ini calon-calon mati yang bareng dikumpulin di dalam kakak. Kumpulin masuk. Dan dari sono dipanggil. Kamu ikut ya, ikut uji coba pada calon mati nih. Semua ngumpul. Ada satu ketinggalan. Karena belum waktunya. Seorang wartawan terbanglah pesawat. Kata ini wartawan yang ketinggalan. Ya ampun, ini momen yang luar biasa. Ini peristiwa yang hebat buat saya bisa mengikuti proses daripada uji coba pesawat yang super canggih. Nyesel ini wartawan, nggak bisa ikut sendirian. Yang lain masuk ke dalam, terbang ke Bogor, nabrak gunung, mati semua. Apa kata wartawan? Alhamdulillah sekagak ikut, coba kalau ikut mati. Belum waktunya. Belum waktunya belum. Dilolosin dia. Yang lain yang bareng, catatannya bareng semua. Bareng semua mati satu pesawat. Nah, yang jadi persoalan kita, berarti umur kita nggak bisa berubah. Yang berubah tahunnya. Kalau tahunnya berubah, berarti umurnya makin kurang, Pak. Kemarin tahun 2000 dikurangin lagi, 2001 dikurangin lagi, 2002. Sekarang mulai dikurangin lagi, 2003. Berarti makin habis makin nambah umur. Tapi kenapa kok umur makin habis, makin dekat kematian, bukannya pada zikir, istighfar, taubat? Kenapa pada joget-joget, pada dangdutan, pada karaokean? Berarti akal waras atau kagak?
Contoh yang gampang, ya. Ya. Ada salah satu ibu-ibu, ya. Salah satu ibu-ibu pagi bentar pulang dari pengajian, tiba-tiba ada orang datang, orang laki. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Saya, Bu, utusan Allah. Loh, siapa? Malaikat Israel. Nah, bagaimana? Mau ngapain? Ya biasa, pekerjaan saya itu ada lagi. Kapan saya diambil? Ntar maghrib. Kira-kira dari subuh sampai maghrib, ini ibu-ibu yang didatengin malaikat Jibril bisa masak apa enggak? Nyuci gak kepikiran, masak gak kepikiran, laki gak kepikiran, botak gak kepikiran. Apa yang pikiran? Ya Allah, nanti maghrib mau mati, pastilah dia baca Quran, sujud, mau istighfar, ampun, semuanya banyak dia baca. Kenapa? Yakin maghrib mau mati. Kita kan setengah yakin mau mati kan jadi begitu. Setengah yakin lah. Jadi umur makin dekat. Habis tahun dekat. Belum tentu kita ketemu tahun 2004. Ada yang protes sama saya, Ustaz, umur kan kita nggak tahu. Wajar aja dong, ganti tahun kita hura-hura, pesta-pesta. Apa jawaban saya? Begini Pak, Bapak punya duit di dalam kotak, cuman duitnya nggak tahu berapa banyaknya. Tapi Bapak yakin kalau diambil duit bakalan habis. Tiap hari diambil selembar, besok diambil selembar, besok diambil selembar. Bapak yakin nggak kalau bakalan habis? Yakin. Kalau duit yakin, kalau umur kagak yakin. Umur sudah ditetapkan oleh Allah. Ganti tahun kurang, ganti tahun kurang, ganti tahun kurang. Kurangnya umur pada jiran. Kan kurang waras tadinya. Kecuali tambah umur. Haji Narawi tadi ganti tahun nih, umur nambah. Sekarang berapa? 57, naik jadi 58 umurnya. Nambah lagi, alhamdulillah, hura-hura saya Pak. Pesta saya, kenapa? Umur saya nambah lagi tuh. Ganti tahun, kasih tahu lagi, Haji Narawi, umur tambah lagi setahun, alhamdulillah, tambah gede pesta saya. Kenapa? Makin hebat, makin panjang umur saya. Ini umur makin habis, gila. Mudah-mudahan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikratan fa'ulil mu'minin." Berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang mau. Dan hakikatnya Pak, hura-hura ini kan peninggalan kolonial. 350 tahun kita merdeka, ini hakikatnya peninggalan kolonial penjajah Belanda ninggalin. Itu sinyo-sinyo kalau malam tahun baru mereka pada pesta, pada hura-hura. Yang di pondok-pondok pesantren umat Islam Bumi Putar diam aja, karena bukan milik kita. Sekarang luar biasa. Tapi alhamdulillah ya, lama-kelamaan udah mulai pada sadar sedikit demi sedikit. Cuman anehnya kelompok-kelompok yang ngomong bid'ah nggak pada ngomong bid'ah. Warisan kiai, warisan ulama dikatain bid'ah. Apa tuh katanya? Pada ngumpul-ngumpul habis meninggal pakai zikir, baca yasin, tahlil, tasbih. Itu enggak ada hadisnya. Bid'ah dikatain mulu katanya. Bid'ah. Itu yang hura-hura di malam tahun baru nggak dibilang bid'ah. Mereka pada diam. Mereka nggak bersuara. Harusnya mereka lebih kencang. Itu warisan di negeri kita yang mayoritas 90% umat Islam itu masih diwariskan warisan Belanda. Kenapa mereka nggak pada teriak? Yang ini mulu diusirin. Yang habis sembahyang lah baca zikir. Itu kan nggak ada hadisnya. Sembahyang baca zikir, dia pulang dengan ayat kan. Kita imam sendirian, sama pas assalamualaikum kagak ada orang ini baca zikir. Ini kurang waras Pak. Saya bilang kurang waras. Mudah-mudahan kita yang hadir, badan kita sehat, jiwa kita sehat, akal kita waras. Amin. Saya tadi bingung Pak, ini kira-kira kuliah subuh, ini sejauh semalam pada begadang, ada jamaah kagak nih ya? Ya alhamdulillah banyak juga, berarti sehat semua kita. Amin.
Saya kira barangkali ada. Alhamdulillah sehat. Hadirin jamaah yang saya hormati, itu sekedar berlalu awal daripada pengajian kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 Allah menjelaskan kepada kita, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, kita dipanggil, apakah kamu mengira ayyutraku, kamu saya biarkan aja begitu, mundar mandir kesono kemari pagi siang dan malam bebas, apakah biarkan begitu saja? Ayakulu amanah, setelah engkau mengatakan tidak ada Tuhan kecuali aku Allah, la yuftanun, tidak akan aku uji. Apakah aku biarkan saja kamu begitu leha-leha, bangga-bangga, senang-senang setelah kamu mengatakan beriman kepadaku, lalu kamu biarkan begitu saja tidak aku uji? Tidak, kata Allah. Hakikatnya orang-orang yang beriman kepada Allah akan menerima ujian demi ujian dalam rangka Allah ingin melihat sejauh mana keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji Pak kita. Ini ujian ini bukan nama kita aja Pak. Nabi-nabi dan rasul-rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam ujiannya luar biasa. Anak kandungnya, darah dagingnya yang uji dia. Sekarang pertanyaannya, jangankan seorang nabi dan rasul, kita yakin nabi dan rasul doanya diterima oleh Allah, makbul. Kita cerita dengar bagaimana kisah perjalanan para wali Allah, ya. Wali-wali Allah doanya makbul. Kadang-kadang beras pasir dipegang dilepas jadi beras, macam-macam lah ceritanya itu. Tapi itu kenyataan kita lihat betul. Itu semua izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang bayangan kita, kalau walinya demikian, apalagi rasulnya dan nabinya, apakah doanya nggak diterima oleh Allah? Tentulah Nabi Allah berdoa untuk anaknya, ya Allah, jadikanlah anakku menjadi anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pastilah Nabi Nuh berdoa untuk keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Tuh anak dah belum ngelawan bapaknya. Terus Nabi Nuh ngadu, ya Allah kok begini anak saya, emang ini ujian lo Nabi Nuh, lo mau berhenti jadi Nabi? Ya Allah doaku apa nggak diterima? Enggak. Untuk anakmu aku tahan doamu. Untuk anakmu aku tahan, belum aku terima. Memang disinilah ujianmu wahai Nabi Allah Nuh, wahai Nabi Nuh. Mau berhenti berdakwah? Ayo dakwah terus Pak. Apa dakwah Nabi Nuh? Bapak-bapak dan saudara-saudara, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka jahanam. Wajib kita menjaga istri kita dan melindungi anak-anak kita daripada api neraka jahanam. Kata yang benar kata umatnya, ya Nabi Nuh pakai ngajarin kita keluarga anak kita yang soleh, anaknya aja begitu. Tuh. Berat ya Pak itu? Diledek oleh umatnya. Nggak usah lah Nuh, pakai cinta-cinta soal anak, urusin aja anakmu yang benar. Masa anak Nabi begitu katanya? Mau berhenti Nabi Nuh berdakwah? Kalau pakai akal tuh rasa malunya kayak apa? Tapi memang itu ujiannya yang Allah berikan. Sekarang kita umpamanya, kita lagi rajin ngaji begini Pak. Subuh kita hadir, ke pengajian yang sore kita datang, di tempat di kampung kita datang, tiba-tiba informasi anak kita kena narkoba. Bisik-bisik tetangga kita lagi ngaji, ada kasak kusuk, namanya orang Pak, usil. Itu bapak anu kan kemarin didatengin polisi, katanya anaknya kena narkoba. Bapaknya rajin ibadah tapi anaknya begitu ya. Dengar kita lama-lama malu Pak? Malu. Lah kalau udah malu apa masih mau ngaji apa kagak? Itu ujian Pak.
Allah akan menguji kepada kita dari segala macam bentuk penjuru. Masih kuatkah imanmu kepada aku, kata Allah. Seorang mubalik, seorang kiai ulama besar, ya kan, rumah tangganya berantakan. Diundang sama jamaah, Pak Yai ada apa? Undang ceramah apa? Besok saya pengen ngawinin, tolong undang ceramah untuk kawinan. Bingung nih kiai, rumah tangga gue lagi berantakan, gue suruh ceramah masalah rumah tangga. Ini boleh kiai kan? Akhirnya ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita doakan di calon pengantin menjadi keluarganya sakinah mawaddah warahmah, untuk menjadi rumah tangga milik kita sakinah mawaddah warahmah. Suami harus demikian, istri harus demikian. Diterangkan panjang lebar. Ada yang dengar jamaah, ya, rumah tangga berantakan, mau mengajar rumah tangga lagi katanya tuh. Ujian gitu. Mau berhenti dakwah, mau berhenti di ceramah, mau berhenti jadi kiai. Itu semua ujian-ujian yang akan Allah berikan. Biarin aja, biarin orang anjing menggonggong kafilah berlalu, biarin dakwah jalan terus. Kayak model kita, Pak. Nah, kita luar biasa diuji. Ada yang diuji melalui bini, ada yang diuji melalui anak, ada yang diuji melalui ekonomi, ada yang diuji melalui sakit terus, Pak. Ini kalau bicara sakit sama mati ada dua hal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau orang yang mukmin mati yang mendadak, rahmatan, rahmat buat dia. Orang mukmin yang mati yang mendadak, rahmat. Cuma pertanyaannya, mukmin yang mana? Kalau kita kan masih setengah-setengah mukminnya, Pak. Terkadang beriman, terkadang begini, begini. Makanya kita mintanya, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa kita minta begitu? Karena kita belum istiqomah 24 jam. Orang mukmin yang dikatakan oleh baginda Rasul kalau meninggal mendadak rahmat, karena 24 jam dia udah siap untuk menghadapi kematian. Nah, kalau kita udah pensiun aja masih ogah mati, udah pensiun masih ogah mati, mau kapan? Kenapa takut? Nah, orang mukmin karena rindu kepada Allah. Ya Allah, saya rindu kepada Engkau. Kapan saya ketemu Engkau, ya Allah? Kita mau ngomong gitu, Pak. Ngomong gitu, Pak. Ya Allah, saya rindu dengan Engkau, ya Allah. Saya pengen ketemu Engkau, ya Allah. Berarti siap mati, Pak. Lagi nih, kita habis sholat ngomong, ya Allah, saya rindu dengan Engkau, ya Allah. Bini kita dengar, rindu bang, mau mati bang, katanya. Mau mana? Mau ketemu dengan Allah. Ya. Kenapa? Dia udah merasa, Pak, ujian banyak di dunia ini, ya Allah, saya nggak sanggup, ya Allah. Keluar maksiat, ke kanan maksiat, ke kiri maksiat, ke belakang maksiat, buka HP maksiat, ujian berat di dunia ini, ya Allah. Aku sampai nggak sanggup, ya Allah. Kalau Engkau, aku sudah rindu aja sama Engkau, ya Allah. Jadi 24 jam dia ingat mati, Pak. Sampai mau tidur pun dia ingin mati, ya Allah. Kira-kira besok nerus nggak nih di umur? Kira-kira besok nyambung nggak di hidup saya? Sebelum tidur istighfar, astagfirullahaladzim, sampai dia merem begitu istighfar. Kalau udah merem, dia berhenti dengan sendirinya. Nah ini kan, mau tidur masih ngitung berapa duit besok harus dapat dia. Mau tidur mikirin besok berapa untungnya selamat, besok berapa untung. Itu yang dipikirin sampai mau tidur, Pak. Jujur aja kita lagi ngaji, jujur kita ngomong kayak begitu. Jadi kata Nabi, kenapa orang yang meninggal mendadak orang menjadi rahmat? Karena disiap 24 jam. Memang sudah merindukan dengan kematian. Cuma rindunya beda, Pak. Ini rindu orang mukmin ingin ketemu dengan Allah. Tapi orang sekarang minta mati karena banyak urusan. Ya Allah, hidup begini mau pengen mati aja udah. Hidup begini amat, ya Allah, pengen mati aja udah. Ada yang sakit udah parah, ya Allah, sakit begini, mendingan mati aja, nggak boleh, Pak. Udah parah sakit minta mati masih nggak boleh. Di Riyadhus Shalihin yang pernah kita baca,
Kalau orang sakit keras nggak sembuh-sembuh, masih nggak boleh minta mati. Pakai akhlak meninggal mintanya. Apa mintanya diajarkan oleh Nabi? Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, in kana, jika adalah hidup itu khairali, lebih baik daripada aku. Wa tawaffani, matikanlah aku ya Allah, in kana mauta khairali, jika kematian itu lebih baik daripada aku. Jadi langsung minta mati nggak boleh. Itu akhlak. Sekarang orang saking frustasinya karena ngaji, hidupnya nggak pernah ngaji, sakit lama frustasi ngomong, ya Allah sakit udah lama begini, mendingan mati aja dengan ngerepotin yang hidup. Tuh nggak boleh dalam Islam, dilarang, haram orang minta meninggal. Yang boleh mintanya begitu kepasrahannya, ya Allah hidupkanlah aku kalau memang hidup ini lebih baik, dan matikanlah aku ya Allah kalau memang mati itu lebih baik daripada saya. Itu mintanya begitu kalau orang yang sakit keras. Nah hadirin jamaah yang saya hormati, jadi ujian demi ujian tidak akan pernah berhenti. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kurang doanya Nabi? Apakah Nabi doanya nggak diterima? Doanya nggak makbul? Kita yakin nggak mungkin. Tapi memang Allah uji kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ujian Nabi? Lihat tuh pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Bisa saja Nabi berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada mamamku, mamam om. Ya Allah berikanlah hidayah, taufik dan hidayah kepada omku Abu Jahal, Abu Lahab. Allah jawab, enggak ya Muhammad SAW. Memang di sini ujianmu. Tuh, ditahan, dihajar tuh Abu Jahal, Abu Lahab. Kemana Rasulullah ditantang, bahkan jadi musuh bebuyutan Nabi kita Muhammad SAW. Itu pamannya. Kenapa Nabi doanya diterima? Memang disitulah ujiannya. Jadi kalau nabi-nabi dan rasul-rasul mendapatkan ujian itu karena Allah sudah bilang, ahasiban nas, apakah kamu mengira kamu dibiarkan begitu saja? Enggak, akan diuji. Keluarga aman, Pak. Anak aman, ya. Rezeki entar mati, entar hidup, setengah mati, setengah hidup. Kan diuji batu. Anak aman, istri aman, keluarga aman, cuman rezeki susah banget. Masih mau ibadah? Tuh. Masih mau ke masjid Nurul Iman? Ada yang duitnya banyak, ya. Masuk tuh duit terus, nggak putus-putus, banjir tuh uang. Diuji sama anaknya, enggak anaknya, enggak saudaranya, enggak saudaranya kena penyakit, macam-macam Pak. Makanya beruntunglah orang yang meninggal itu mendadak bagi orang mukmin, dan buat orang yang sakit juga beruntung Pak. Jadi orang model kita nih yang imannya masih setengah-setengah, itu kalau pengen meninggal sakit dulu beruntung. Beruntungnya kenapa? Karena kata Nabi, orang yang sakit setelah dia sabar menerima apa yang Allah berikan kepada dia, apapun sakitnya, itu seolah-olah kama yahutus sajara warqah, menggugurkan dosa-dosanya seperti daun yang berguguran dari lahannya, dari dahannya. Ini cabang, daunnya banyak, itu rontok atau itu daun. Begitulah hakikatnya kata Nabi, orang yang sabar ketika dia sakit, dia terima takdir Allah sampai dia meninggal. Pas meninggal dosanya udah habis. Makanya beruntung Pak. Orang yang model kayak kita sebelum meninggal sakit dulu, ketika sabar itu dosa rontok atau kayak daun berguguran dari lahan. Yang kita khawatirkan apa? Udah iman setengah begini, kita belum jelas matinya kayak apa. Kalau mati kayak begini enak Pak, enak bener ini. Habis sholat, habis taklim, pulang, baru nyedot kopi segelas, baru setegukan, gok, langsung habis.
Kan alhamdulillah nikmat itu. Kenapa? Habis ibadah subuh, habis kita taklim, baru seteguk kopi habis. Itu nikmat banget itu. Lah ini bangun subuh kencing, habis kencing ambil kosamsu, ambil kopi, beli roti, setel dangdut, baru 2 isepan mati. Bagaimana? Subuh kagak? Dunia kayak dia yang punya, Pak. Dunia kayak dia yang punya. Bangun tidur, kencing, ambil rokok, ambil roti, dengerin dangdut, baru 2 isepan tek meninggal. Na'udzubillah min subuh kagak. Coba kalau habis ngaji, habis sholat, habis ngaji, istirahat, dunia baru dinikmati setegukan, pulang. Waduh, berita pun indah didengarnya. Kenapa jamaah kita meninggal? Karena habis ngaji dia, kan enak itu. Lah kalau yang begitu beritanya, lagi ngapain meninggalnya? Lagi ngopi subuh. Lah ke rumah kagak, enggak sembahyang subuh. Kan enak dengar beritanya itu. Nah, jadi Allah akan uji, Pak, dengan berbagai macam ujian. Yang enggak punya, ada yang ibadahnya tekun, ekonominya susah. Karena orang yang beriman ibaratnya itu emas. Berkali-kali saya bilang di mana-mana, orang yang mukmin itu emas, yang bukan mukmin itu tembaga, enggak diuji oleh Allah. Sebesar apapun yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hibahnya, sodakohnya, jariahnya, sebesar apapun Allah nggak terima, kecuali dengan syarat dia beriman dulu kepada aku, kata Allah. Kalau orang-orang yang beriman, jangankan ribuan, jutaan, miliaran, niatnya aja, niyatul mukmin khairun min amalihi. Kata baginda Rasul, niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ini orang tidak beriman dipanggilin orang-orang jongkok, ya, dibagiin duit 2 juta, 2 juta, 2 juta, ratusan jongkok. Kita cuma ngeliatin, ya Allah, kalau saya pengen banyak duit, pengen kaya dia. Keluar hadis Nabi, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Amal siapa? Amalnya orang-orang kafir itu. Itu tingginya derajatnya orang yang beriman di sisi Allah. Jangankan amalnya, baru niatnya saja sudah ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pengajian begini, Pak. Pas awal tahun baru, malamnya pada melek kagak tidur, tapi kita tetap niat besok subuh pengen ngaji. Apapun ceritanya pengen ngaji saya. Kecapean, tidur, kagak bangun. Itu nilai niatnya sudah dapat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sengaja-sengaja. Jangan, udah tahu niat pengen ngaji, ngobrol sampai jam 4, ya ngelanjut terus itu, gitu ya. Tetap ada usaha, niat dan usaha. Hadirin jamaah yang saya hormati, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang beriman santai begitu saja. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, bahwasanya orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang betul-betul beriman kepada Allah, wajib dia sabar. Karena ujian akan terus datang kepada dia. Entah dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Kata Imam Al-Ghazali, 4 ujian yang akan kita terima. Yang pertama, ujian daripada musibah, bencana. Kamu akan siap-siap menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi, Pak, ujiannya. Masih kuat gak kita ibadah? Yang kita kasih, yang kita sayangi, tiba-tiba diambil oleh Allah. Bahkan mungkin penyakit akan kena kepada kita. Kalau kita sabar, kata Nabi kita Muhammad SAW, jangankan penyakit yang besar, Pak, duri asyauka, duri yang nancep di tubuh kita,
Bahkan bukan duri, susuban atau susuban Pak. Jadi itu ada benda masuk susuban. Sakitnya luar biasa ini. Ketika dia sabar kata Nabi menghadapi susuban yang masuk, ya Allah, nyebutnya ya Allah, dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang brengsek nih apa yang masuknya, brengsek nih ngomongnya. Jadi apa yang gitu, Pak? Kadang-kadang di bahasa kita keluar tusuk duri. Brengsek apa nih duri, sampai yang buah katanya nih, kurang ajar. Marah-marah udah. Lah orang yang beriman kepada Allah kalau pengen dihapusin dosanya ketika tertusuk duri kata Nabi, dia sebut nama Allah. Ya Allah, apapun ceritanya ini takdirmu, dia kembalikan kepada Allah. Dosanya gugur. Jadi setiap kejadian dia ingat Allah. Setiap kejadian dia ingat kepada Allah. Makanya kan disuruh banyak zikir lisan begitu kan. Ada orang kadang-kadang protes. Sebenarnya zikir itu bukan di lisan katanya, di hati. Kita ingat kepada Allah. Betul. Lisan juga perlu dirapiin. Artinya makin banyak kita menyebut-nyebut asma Allah, mudah-mudahan keluarnya mulut kita, bahasa mulut kita, ketika kita mau meninggalkan alam dunia, keluarnya sama dengan apa yang sering kita ucapkan. Orang-orang iseng pada protes. Ustaz, sama gak pernah zikir lisan, zikir batin bagus, zikir lisan bagus, zikir batin bagus. Yang paling parah adalah orang bilang apa? Ustaz, saya mah sholatnya sholat batin aja, sholat batin. Ya. Daripada kita sholat kemana-mana pikiran kita, akhirnya kan banyak orang Ustaz sholat pikiran kemana-mana katanya. Sholat mah sholat, pikirannya kemana wae. Kalau sama sholat batin aja langsung. Saya bilang, Bapak, kalau sholat batin saya setuju. Ustaz setuju? Iya. Saya setuju dengan Bapak sholat batin. Tapi jangan sholat aja Pak, makan minum juga pakai batin. Kan gitu ya. Jujur, giliran lo ke Allah pakai batin, giliran makan minum juga pakai batin. Perut lapar, makanan di depan, batin aja udah. Saya lagi makan. Oh enak banget makanannya, enak. Makan itu nggak jujur. Giliran sholat pakai sholat batin. Jadi orang sholat itu Pak mau pikiran ke sono kemari bagus sudah. Nggak ada jeleknya orang sholat. Ustaz, saya belum bisa khusyuk. Bagus. Pokoknya yang penting sholat aja udah. Mau khusyuk mau kagak, kerjain aja udah. Jangan pakai kata-kata begitu begini. Saya Ustaz akan melaksanakan sholat kalau saya sudah tenang. Kapan Bapak bisa tenang? Kapan manusia punya tenang? Gitu ya. Kapan? Kan gitu ya. Kita berharap ya Allah, saya akan ibadah kalau nanti saya sudah tidak sibuk. Sekarang saya lagi sibuk ya Allah. Kenapa? Masih dinas, masih sono kemari. Entah kalau udah pensiun, udah tenang, baru saya pengen ibadah. Udah pensiun masih gak tenang, dinas terus kagak. Jangan ngomong begitu. Jadi kita jangan ngecilin orang. Dia mau busuk, dia mau kagak. Ujian orang sholat begitu. Pokoknya yang penting sembahyang aja udah. Mau kemana gitu pikiran sembahyang aja. Dengan dia terus begitu Allah turunkan hidayah, lama-lama tenang. Ada kan katanya pelatihan sholat khusyuk. Bagus kali jelek kan? Bagus. Pelatihan sholat khusyuk. Jangan yang latih juga khusyuk kagak kayak gitu. Latihan sholat khusyuk. Nabi kita Muhammad SAW Pak Bu pernah muji sahabat. Saudara, kalau saudara dalam sholat khusyuk nggak ingat apa-apa kecuali Allah yang diingat, nih ambil sorban saya. 2 rakaat masuk banyak-banyak. Kalau kebanyakan jadi ngawur nanti. Rakaat pertama nggak ingat apa-apa, hanya Allah yang diingat. Rakaat kedua naik, diri ingat Allah, ruku ingat Allah, sujud ingat Allah, sampai yang terakhir asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, disitulah dia ingat dapat sorban Nabi gua ini. Ingat ya? Masukkan tuh. Padahal tinggal sedikit masih ingat. Kalau udah kita bagaimana? Apa di ujung, di awal, di tengah, atau di mana kita ingat?
dalam sholat? All in. All in kita. Allahu Akbar, bubar semua udah. Udah bagus, biarin aja, jangan pakai dikata apa-apa. Bukan bagus lah, udah bagus. Saya nggak pernah khusyuk, bagus, udah yang penting sembahyang aja udah. Kerjakan itu kewajiban, laksanakan itu perintah Allah. Jangan banyak tanya, nanti kita jadi salah. Orang banyak tanya, nanti jadi salah. Orang banyak tanya, nanti jadi keder. Makanya ketika Allah perintahkan kewajiban, jangan pakai banyak tanya, kerjain aja udah. Kerjain itu, jangan banyak tanya. Baik itu puasa, baik itu sholat 5 waktu, baik itu zakat, haji, yang namanya kewajiban, jangan pakai banyak tanya, kerjain aja. Sambil mempelajari ilmu-ilmu daripada kewajiban itu wajib. Sebab sholat, bukan dibilang sholat cuma sholat, tapi nggak tahu mana yang batal, mana yang segala macam, salah lagi. Setelah dia tahu ilmunya, rukunnya ini, syaratnya ini, yang membatalkan ini, setelah dia tahu, kerjain. Mau ingat Allah, mau kagak, kerjain aja udah. Kiai besar pun juga, apalagi saya bertanya Ustaz Arabi, kalau sholat khusyuk, nggak bisa saya. Saya sholat nggak pernah khusyuk. Ingin aja apa aja gitu ingin. Saya jujur Pak, dalam sholat nggak pernah khusyuk. Ingat aja. Allahu Akbar. Kita ingat anak, ingat bini, ingat ingin aja itu. Itu modal saya itu. Udah bapak enggak kali. Begitu. Ini ya kita jalanin aja udah. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian. Allah uji gitu dalam ibadah kita. Jadi kata Imam Al-Ghazali, yang pertama itu musibah. Musibah apapun, termasuk sampai duri yang masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan susuban, kalau kita ingat Allah, Rasulullah langsung yang bersabda, dihapuskan dosa-dosa kita, bukan menyesal, bukan kata-katain, bukan bahasa-bahasa ada yang tidak enak, keluarnya bahasa Allah, ya Allah. Tersenggol, ya Allah, keluarnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, akan diuji kita sama tidak dengan ujian Allah ketika kau beriman, al-mal, harta kekayaan kita diuji. Makanya Allah firman dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Kalau melihat ayat ini, orang-orang kaya yang punya jabatan, punya pangkat, kedudukan, korupsi, wajar. Saya bilang wajar Pak. Wali kota udah punya jabatan, kedudukan, pangkat, kekayaan udah banyak, masih pengen korupsi, wajar. Kalau melihat ayat ini, waman a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari aku. Salat cuma sekedar alat politik untuk pemuas. Apa yang dilakukan santunan ke anak yatim dikumpulin semua cuma sekedar cari muka, cari masa. Jadi semua yang dilakukan bukan karena Allah, bahkan berpaling dari Allah pribadi. Orang-orang yang macam begini kata Allah, mahisatan donka, aku akan jadikan hidupnya sempit. Sempit hidupnya. Di batin ini Allah taruh sempit kamu. Dia punya kedudukan, jabatan, pangkat, sempit. Orang kalau udah sempit berarti nggak luas. Timbulnya sempit, padahal duit udah banyak masih merasa kurang aja Pak. Ujung-ujungnya kalau orang merasa kurang, ngambil hak orang lain. Padahal secara kasat mata apa yang dia tidak punya, kedudukan, pangkat, jabatan, kenapa masih pengen korupsi? Karena sempit hatinya Allah taruh. Di dunia tidak masuk ke dalam kuburan pun begitu. Baru dah
Rabbi laula akhattani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ya Allah, sekarang aku sudah ada di alam barzah ya Allah. Tahu 3 langkah mayit habis dikuburin diuruk, yang ngiringin pulang, dibangkitin oleh Allah, hidup lagi, sadar saya sudah ada di alam kubur, di alam barzah, baru ngomong Rabbi ya Tuhan laula akhartani, bisa enggak ya Allah ditunda sebentar. Mau ngapain itu malaikat? Pak sodako, saya pengen sodako ya Allah, harta banyak kemarin, lupa. Harta saya melimpah ya Allah, lupa. Wa aku minas sholihin, saya tinggal di Nurul Iman ya Allah 20 tahun, lupa ke masjid Nurul Iman ya Allah. Bisa nggak dibalikin ya Allah, saya pengen ikut pengajian-kajian subuh ya Allah. Tuhan, dalam kuburan baru ngomong. Itu Allah bilang dalam Al-Quran. Orang-orang yang dulu lalai kepada Allah, habis itu kagak. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti kukumpulkan kata Allah orang-orang macam begini dalam keadaan buta. Ya Allah, saya tinggal di komplek Bina Lindung ya Allah 30 tahun gak buta ya Allah, kenapa sekarang saya buta ya Allah? Tuh. Allah jawab lagi, kadzalika atatka ayatuna. Ingat Pak, bukankah dulu Bapak pura-pura nggak ngelihat, pura-pura budak? Masjid Nurul Iman sudah berkumandang azan, dipanggilin untuk majlis taklim, mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis. Bapak lihat tapi pura-pura nggak lihat, pura-pura budak.